Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya setiap organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan kinerja dan menormalkan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran dalam APBD perubahan tahun 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus mengedukasi pelajar agar menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi di sekolah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Senang sekali kita jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 3 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya setiap kepala organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan kinerja dan menormalkan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran dalam APBD perubahan tahun 2025. Roni Omba meminta kepada seluruh kepala OPD agar memaksimalkan kinerja di instansi masing-masing. Dirinya berharap agar segera menormalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. APBD perubahan tahun 2025 ini masih ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Ia juga mengajak untuk melihat bersama mana kegiatan yang bisa digeser supaya tidak ada yang tertinggal, harus memastikan perubahan ini menjadi lebih baik. Kemarin Pak Wakil ada sampaikan 40%. Padahal mungkin sudah penyerapannya sudah lebih, tapi Bapak Ibu mungkin lambat memberikan laporan. Ini kan sudah linknya ke pusat. Kami juga baru mengikuti. Linknya ke pusat yang terbacanya di sana seperti itu. Kita juga malu dari 4 kabupaten kita yang paling di bawah. Ini sudah tinggal 1 bulan lebih lah waktu normal kita bekerja. Saya berharap ke depan tidak seperti itu. Kemudian kita punya APBD perubahan 2025 ini kita belum bisa tetapkan. Masih geser. Jadi saya berharap pada kesempatan ini dengan hati besar saya minta kepada OPD semua supaya kita lihat mana yang belum terlalu urgent, kita geser dulu. Nanti lebih teknis mungkin Pak Kawan nanti kalau ini bisa menjelaskan supaya penyerapan kita besok di perubahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Bupati juga mengingatkan bahwa pengguna anggaran tertinggi adalah Bupati, sehingga setiap arahan yang diberikan harus diikuti. Menurutnya, hal ini bukan berarti semua keputusan diarahkan pada satu pihak, tetapi agar pelaksanaan program dapat berjalan efisien dan tepat guna. Lebih lanjut, Roni Omba menyoroti masih banyaknya posisi pelaksana tugas yang belum terisi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan meninjau kembali posisi-posisi tersebut dan mempertimbangkan penetapan definitif setelah tahun ajaran baru. Bila diperlukan, perekrutan tenaga tambahan juga akan diupayakan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bupati Bovendigul juga menegaskan pentingnya peran aktif setiap organisasi perangkat daerah dalam menjemput program dan peluang ke kementerian di tingkat pusat. Ia berharap para kepala dinas tidak hanya menunggu tetapi berani mengambil inisiatif demi kemajuan daerah. Bupati Roni Omba juga memberi gambaran kepada seluruh peserta rapat. Dalam arahannya, beliau mengatakan bahwa pada saat pembahasan revisi APBD di pusat, dirinya sempat meminta salah satu kepala dinas untuk membantu mengurus ke kementerian, meskipun bukan bidangnya langsung karena ada peluang. Dirinya meminta salah satu kepala dinas untuk membuat surat dan memasukkannya ke kementerian, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasil. Ia menekankan bahwa semangat seperti inilah yang diharapkan dari seluruh OPD aktif mencari peluang, bukan menunggu instruksi. Ya minta maaf, mungkin sebelumnya ini kadang-kadang dia mendorong tapi dia pikir sama kenapa dulu. Kami tidak. Karena kemarin jujur kami pembahasan lanjutan revisi perubahan APBD di pusat. Saya coba kontak salah satu kepala dinas yang sebenarnya bukan SPPD-nya di situ. Kita masuk ke kementerian bisa ada peluang di sana. Padahal bukan SPPD kepala dinas itu bukan ke kementerian itu, tapi saya minta, Pak kita bisa ke kementerian ini tidak? Bisa. Bikin surat kok bikin surat saya tanda tangan sudah, kita masuk dan kita masih bisa ada peluang di situ. Nah ini macam-macam begini yang kami ingin supaya
Bapak Ibu OPD yang ada ini memang memaksimalkan itu. Begitu juga dengan Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Pendidikan, dan Kadis Kominfo. Banyak program yang bisa dijemput langsung ke pusat. Sekarang tinggal kemauan kita sendiri. Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti laporan realisasi anggaran yang baru mencapai sekitar 40%. Padahal seharusnya sudah lebih tinggi. Mungkin karena laporan dari beberapa OPD masih lambat. Akibatnya, kita menjadi salah satu daerah dengan serapan terendah di antara 4 kabupaten, padahal waktu kita tinggal sebulan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di setiap OPD. Ia menyoroti masih adanya instansi yang belum menuntaskan laporan penggunaan dana. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus mengedukasi pelajar agar menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan gerakan nasional aksi bergizi di sekolah. Kegiatan ini menekankan pentingnya sarapan sehat, olahraga rutin, dan konsumsi makanan bergizi bagi remaja. Dalam wawancaranya, staf pelaksana bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Agustina Skamban, menyampaikan harapan agar para siswa memahami pentingnya sarapan sehat, olahraga, dan pola makan bergizi. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, diketahui banyak siswa belum terbiasa sarapan setiap pagi, sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi belajar di sekolah. Karena itu, Dinas Kesehatan mendorong para remaja untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Kami dari Dinas Kesehatan ingin remaja sekolah memahami pentingnya sarapan sehat, olahraga, dan pola makanan bergizi, karena dari sosialisasi kami tadi dan penyuluhan kami ada banyak siswa yang tidak sarapan setiap harinya. Ini mengurangi konsentrasi anak-anak di sekolah saat menerima pelajaran dari guru ketika mereka tidak sarapan di pagi hari. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari remaja berlanjut sampai dengan dewasa. Peran orang tua dan masyarakat terhadap remaja putri, orang tua kami harapkan dan memastikan anak rutin minum tablet tambah darah yang diberikan setiap bulannya dari puskesmas. Kemudian kami tekankan bahwa tablet tambah darah ini aman untuk dikonsumsi. Agustina juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program ini. Ia menegaskan agar orang tua memastikan anak-anaknya rutin mengkonsumsi tablet tambah darah yang dibagikan setiap bulan oleh puskesmas, karena tablet tersebut aman dan bermanfaat untuk kesehatan remaja putri. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menghimbau agar keluarga menyediakan makanan bergizi seimbang dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti petatas, ubi jalar, sagu, ikan, pisang, dan sayur. Orang tua juga diharapkan membiasakan anak-anak untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah, serta mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat di rumah. Tim Liputan, Digul TV, Ngober, melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua tidak hanya fokus pada pengawasan, Lokapom Kabupaten Merauke juga aktif mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UKM di Kabupaten Bovendigul. Lokapom Kabupaten Merauke memperkuat dua fungsi utamanya, yaitu pengawasan produk dan pendampingan UMKM. Di satu sisi, pengawasan obat dan makanan terus dilakukan secara rutin di seluruh lini distribusi. Di sisi lain, Lokapom menjangkau pelaku UMKM di Kabupaten Bovendigul dengan bimbingan teknis untuk memastikan produk pangan mereka memenuhi standar dan memiliki perizinan yang sah sebelum nantinya diawasi peredarannya. Kepala Lokapom Kabupaten Merauke, Minarto, menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan dilakukan secara berkelanjutan di berbagai titik, mulai dari kios, toko, apotik, rumah sakit, hingga instansi pemerintah. Di Lokapom Kabupaten Merauke sudah secara rutin melakukan pengawasan obat dan makanan, baik di tingkat kios, toko, apotik, rumah sakit maupun gudang, farmasi, instansi pemerintah. Namun perlu adanya kerjasama yang lebih erat lagi dengan OPD-OPD terkait agar pengawasan obat dan makanan lebih maksimal, sehingga masyarakat dan konsumen merasa aman dan mendapatkan produk yang bermutu. Kami sendiri memang di Lokapom Kabupaten Merauke kita sudah secara rutin ya pengawasan obat dan makanan, baik di tingkat-tingkat kios, di toko, kemudian di apotek, rumah sakit, termasuk instansi pemerintah ya untuk gudang farmasi itu. Namun perlu adanya kerjasama yang lebih erat lagi dengan OPD-OPD terkait ya, agar pengawasan obat dan makanan lebih maksimal sehingga masyarakat dan konsumen lebih merasa aman dan mendapat produk sesuai mutu yang dijual ya. Selain pengawasan, lanjut Minarto, Lokapom juga aktif mendorong pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bovendigul. Melalui kegiatan BIMTEK cara produksi pangan olahan yang baik, pelaku usaha kecil dibekali pengetahuan tentang cara memproduksi pangan olahan yang baik dan aman, dan sebelumnya juga Lokapom Merauke mendukung kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.
Ia menambahkan pelaku UMKM di Kabupaten Bovendigul yang memproduksi makanan ringan berisiko rendah diharapkan segera memperoleh izin PIRT melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas PTSP. Harapannya setelah produk mereka memiliki izin dan mulai diedarkan, pengawasan bisa dilakukan oleh tim gabungan, terutama pada momen hari-hari besar seperti perayaan keagamaan atau Tahun Baru. Nah, jadi UMKM yang ada di Bovendigul supaya memperoleh perizinan. Jadi kerjasama antara Dinas Kesehatan juga dan PTSP Kabupaten Bovendigul, sehingga UMKM ini yang punya ya makanan-makanan ringan ya itu ya yang risiko rendah itu dapat perizinan PIRT dari PTSP dan Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, harapannya kami setelah produknya sudah jadi dan diedarkan, dilakukanlah oleh tim ini untuk dilakukan pengawasan lagi secara bersama-sama, termasuk dalam hari-hari besar perayaan keagamaan atau Tahun Baru seperti itu ya. Langkah kolaboratif ini menunjukkan bahwa upaya Lokapom Merauke tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pembinaan untuk meningkatkan daya saing dan keamanan produk lokal. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, diharapkan UMKM di Bovendigul dapat berkembang secara berkelanjutan sambil tetap menjaga mutu dan keamanan produk pangan mereka. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan.
Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dan semua Anda masih bersama kami. Tokoh masyarakat Kabupaten Bovendigul menyoroti masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab peningkatannya perilaku negatif di kalangan remaja. Permasalahan pendidikan masih menjadi perhatian serius masyarakat di Kabupaten Bovendigul, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah daerah. Dalam penyampaiannya pada saat pesta rakyat Senin lalu, tokoh masyarakat Rufus Burok mengatakan, anak-anak sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena orang tua tidak mampu, membuat mereka masuk dalam siklus yang tidak baik. Banyak yang terjerumus masuk ke hal-hal buruk seperti miras, ganja, dan lain sebagainya. Ia menyebut hal tersebut merupakan permasalahan besar yang sedang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, Rufus berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat bersinergi dengan pihak keamanan yakni TNI Polri, serta seluruh unsur masyarakat yang dapat memberikan masukan untuk dapat memperbaiki hal tersebut. Anak tumpahan SMA, SMP yang tidak tertampung karena orang tuanya tidak mampu, dia berbalik pulang ke rumah tapi tidak sampai di rumah. Dia terlingkar di dalam situasi lain, sehingga dia terlibat di dalam hal-hal buruk. Ini hal besar yang ada di Bovendigul. Ada miras, ada ganja. Ini ada di Bovendigul, Bapak. Bapak jangan lepaskan diri dari Pak Polisi, dari Bapak TNI, dan kita semua yang bisa memberikan masukan. Mari kita kerja sama-sama untuk perbaiki. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan bantuan agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak lagi berada dalam lingkungan yang dapat membunuh masa depan mereka. Rufus menegaskan, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di tengah masyarakat sangatlah penting, agar bisa mendengarkan langsung suara dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian. Tim Liputan, Bibul TV, Anis melaporkan. Selain itu pemirsa, terinspirasi dari kebutuhan biaya pembangunan gereja dan peluang regenerasi, seorang warga di Bovendigul memanfaatkan pekarangan gereja untuk membudidayakan ikan. Dengan pengalaman yang dimiliki, inisiatif ini bertujuan membantu perekonomian keluarga, umat, serta mendukung pembangunan gereja. Melihat kondisi ekonomi jemaat gereja YPPGI Laharoi yang mayoritas kurang mampu, muncul motivasi untuk menciptakan usaha swadaya. Jenis ikan yang dibudidayakan meliputi lele jumbo, mujair putih, dan nila merah. Selain itu, hal ini juga didorong oleh besarnya peluang bisnis di Kabupaten Bovendigul, terutama bagi generasi muda Papua. Kalau tidak dimanfaatkan, peluang bisnis akan terlewatkan. Kebutuhan bisnis di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan harus dimanfaatkan. Ia menambahkan bahwa masyarakat Bovendigul banyak mengkonsumsi ikan dari luar daerah yang kurang segar, sehingga ini menjadi peluang untuk diisi. Saat ini terdapat 9 kolam ikan yang terisi dari total 12 kolam semen. 2 kolam diisi ikan nila, 2 kolam ikan kakap putih, dan 5 kolam ikan lele jumbo. Usaha yang dimulai sejak Desember 2024 ini telah berjalan hampir 2 tahun. Hasil panen pertama telah dijual. Dengan pembeli rata-rata adalah jemaat dan warung makan. Bahkan pernah terjual hingga ke distrik Mindip Tanah sebanyak 15 kilo. Pengelolaan budidaya ikan ini dilakukan secara swadaya dengan modal pribadi. Dari panen perdana, penjualan bervariasi antara 2 kilo hingga 15 kilo,
dengan harga Rp50.000 per kilogram. Jika permintaan meningkat, harga akan dinaikkan menjadi Rp60.000 per kilogram. Hasil panen saat ini berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah sekali panen. Ia berpesan kepada pemuda-pemudi untuk mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul memperhatikan dan mengembangkan potensi orang asli Papua di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro-makro. Usaha ini dijalankan secara perorangan dari swadaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Meski demikian, ia tetap berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan tanpa harus diminta. Istilahnya perhatikanlah orang asli Papua yang punya potensi untuk di bidang seperti di bidang pertanian, peternakan maupun usaha-usaha mikro dan makro. Ya kalau bisa ya pemerintah untuk pemerintah Kabupaten Bovendigul perhatikan itu, kembangkan itu. Karena kami sementara jalan ini perorangan tanpa ada bantuan dari pemerintah. Memang kalau pribadi saya itu sekalipun harapan saya di sana, tapi saya harus dengan saya punya usaha. Dan sampai hari ini saya tidak bikin proposal dan kasih masuk di pemerintah. Tapi setidaknya dengan swadaya begini, pemerintah bisa bantu tanpa harus kita minta bantu. Nah, begitu. Itu harapan saya supaya sektor ekonomi di Kabupaten Bovendigul itu bisa meningkat. Karena ini juga akan menolong. Kalau ke depan ini pekerjaan ini baik atau usaha-usaha yang dikembangkan oleh anak-anak Papua atau orang-orang Papua di Bovendigul ini, dia akan pemotongan pajak juga dan itu akan menolong daerah. Nah, itu yang saran saya untuk pemerintah Kabupaten Bovendigul. Semoga pemerintah ini bijaksana untuk lihat hal ini. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi di Kabupaten Bovendigul dan membantu daerah melalui potensi pemotongan pajak dari usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Papua. Tim Liputan Digul TV, Agnes Sadung melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.